Paul Dekes. Saya Paul. Kali ini saya ingin membuat podcast khusus bagaimana sosiologi menganalisa trading. Seenggaknya kalian pernah dengar kata trading ya. Nah, biasanya ini kalau kalian dengar kata trading, biasanya asetnya apa? Bitcoin, saham gitu kan. Nah, kali ini saya bikin podcast khusus bagi teman-teman ataupun murid saya yang ada di kelas sosiologi yang ingin mempelajari tentang trading dan investasi. Oke, disclaimer terlebih dahulu bahwa podcast ini lebih ke narasi ilmu sosiologi terhadap market, ya bukan kayak kita membahas tentang technical analysis, charting apa, ya itu ada sih, tapi ini lebih ke narasi ilmu sosiologinya. Baik, kita akan mulai saja. Dengarkan dan aplikasikan di market. Oke, yang pertama, sebelumnya kita harus tahu dulu tentang sejarah sosiologi dan tokoh teori-teori yang ada di sosiologi seperti Auguste Comte, Ibnu Khaldun, Karl Marx, Max Weber, Emil Durkheim. Nah, saya akan menjelaskan di awal terlebih dahulu. Awalnya kalian pernah dengar itu di kelas ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kok dia bisa menjelaskan tentang teori tersebut dan bisa diimplementasikan di market. Oke, yang pertama adalah apa sih sosiologi? Nah, yang kita tahu, kita review dulu bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kawan, tentang persahabatan, atau objeknya adalah society. Nah, jadi artinya bahwa society ini di dalamnya pasti ada perdagangan. Nah, karena perdagangan tercipta atas dinamika sosial di dalamnya. Ada interaksi, kemudian ada pengaruh, kemudian ada perubahan dan yang lainnya. Nah, jadi artinya kita mempelajari sosiologi itu bisa diterapkan untuk market. Nah, tadi ada teori-teori ya. Nah, teori yang pertama adalah dari Auguste Comte. Nah, Auguste Comte ini katanya sih, ya dia bapak sosiologi. Nah, tapi ada yang bilang katanya lagi kalau ada Ibnu Khaldun yang bapak sosiologi. Tapi kita tidak membahas itu ya. Kita tidak membahas siapa bapaknya. Ntar nanya ibunya siapa lagi kan. Oke, jadi Auguste Comte ini punya teori yang namanya positivisme. Nah, jadi dari bukunya tentang filosofi positif, dia ada 3 tahap nih, ada hukum 3 tahap. Yang pertama adalah teologis, metafisika, dan positivis. Nah, dalam hal ini positivisme itu adalah logika ilmiah di balik perilaku sosial. Jadi kalau misalnya teologis itu kan lebih kepada hal-hal yang bersifat supranatural, ya, agama gitu kan, gaib, animisme, dinamisme gitu. Jadi kenapa saham itu naik? Gara-gara Tuhan, nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu ya. Nah, tapi ini positivisme itu adalah logika ilmiah berdasarkan pemikiran. Kenapa saham naik? Pasti gara-gara ada supply dan demand gitu kan. Misalnya ada penawaran, ada order booknya. Kalau orang misalnya beli, pasti ada yang beli. Gak mungkin dong orang dagang gak ada yang beli gitu kan. Tiba-tiba barangnya hilang gitu kan. Gak mungkin. Kemudian selanjutnya adalah teori dari Ibnu Khaldun tentang siklus. Nah, siklus dalam suatu masyarakat di peradaban itu akan terus berulang. Nah, ini yang perlu dicatat. Jadi intinya bahwa dalam kondisi market itu pasti akan berulang. Harga akan kembali ke situ, yang tadinya naik tinggi bisa jadi turun ke bawah. Yang tadinya turun di bawah bisa jadi naik. Yang mungkin saham ini udah hancur, ada saham baru nih. Potensi itu juga siklus, padahal apa? Sektornya sama.